Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhdari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah, Ia yang menetapkanku dan kalian hadir termuliakan dengan kemuliaan-kemuliaan besar ini. Dan Ia di balik semua peristiwa dan kejadian di alam semesta ini, yang baiknya dan yang tidak baiknya semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Dan kemuliaan Ia tawarkan setiap saat, dan beruntung mereka yang meraihnya. Ketika Ia raih, maka Ia raih pun dengan kehendaknya. Ketika Ia termuliakan dan terlimpahkan dengan banyak pahala dan karunia dan rahmat, itu pun terjadi dengan kehendaknya. Maka apapun yang dibuat manusia, apapun yang diperoleh manusia, terkhususnya seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah, yang ia peroleh berupa kebaikan-kebaikan, maka tak lepas semua dari kemuliaan yang diberikan Allah yang telah ditetapkan, yang telah digariskan di dalam ilmunya, yang telah digoreskan di dalam takdirnya. Tak akan meleset walaupun sejengkal dari yang telah direncanakan. Dan dengan demikian, seseorang ketika mulia, taulah ia bahwa kemuliaannya itu bukan jerih payahnya. Kemuliaan itu ia dapat bukan karena usahanya. Ia aja boleh berikhtiar, tetapi Allah lah yang menentukan. Beruntung ketika seorang ditentukan di dalam posisi yang diredai Allah Ta'ala. Lalu kemudian sangat beruntung ketika ditutup usianya dengan kebaikan dan kemuliaan. Lalu beribu-ribu dan berjuta untung ketika di alam akhirat ia bangkit dari kuburnya, dikelompokkan di dalam kelompok Sayyidina Muhammad, dimuliakan di bawah banji Sayyidina Muhammad, dimuliakan dengan kelompok-kelompok dan sosok-sosok yang memuliakan Sayyidina Muhammad. Dan tentunya yang bergabung dengan beliau di sana adalah yang mengerti kadarnya di sini, yang memuliakannya dan merindukannya di sini, yang berusaha dekat dengannya di sini. Adapun hati yang tak tahu kadar beliau, hati yang jauh dari beliau di sini, yang tak mengerti tentang mulianya martabat itu, mulianya kedudukan yang Allah berikan padanya itu, maka bagaimana mungkin akan dapat bergabung dengan kelompok mulia di sana? Toh di sini nggak ngerti tentang martabat Rasul, nggak mau mencium aroma kemuliaan yang begitu harum yang berasal dari hadrat Rasul, dengan sunnah-sunnah dan ajaran yang beliau tinggalkan. Dan Allah Ta'ala kirim ulama di sana sini yang menjelaskan dan menerangkan tentang kemuliaan beliau yang begitu istimewa, yang tidak dimiliki oleh seorang Rasul pun di alam semesta, yang kemudahannya pun lebih dimudahkan untuk mengerti tentang itu di zaman kita, dengan adanya teknologi yang diciptakan Allah di ini zaman. Tapi memang Allah Ta'ala yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan yang Dia ingin dan Ia beri hidayah yang Ia inginkan. Kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, sampai akhir hayat kami maka limpahi kami hidayah-Mu ya Rabbi.
sampai menutup dan terpejam mata ini selamanya. Berikan kami hidayah sampai saat itu ya Rabbi, sampai roh ini keluar dari tenggorokan dan berakhir. Beri kami hidayah sampai saat itu ya Rabbi, sehingga tak menyesal kami selamanya di alam sana dan tak merugi kami selamanya di alam sana. Yang disebutkan olehmu bahwa mereka hanya dapat menggigit jari mereka, tanda menyesal karena tak bergabung dengan kelompok Rasulmu di dunia dan lalu di alam akhirat. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kata Allah dalam Al-Qur'an, menggambarkan tentang bagaimana ruginya dan menyesalnya orang-orang yang tidak mengikuti jalan Rasul. Yauma ya'addu adh-dhalim, ketika orang-orang zalim, di hari orang-orang zalim menggigit jari-jarinya, menggigit tangannya dan berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, seandainya aku dulu mengambil jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, celaka aku seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Sungguh temanku itu telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Quran dan hidayah itu datang kepadaku. Begitu penyesalan mereka di alamul akhirat. Dikatakan dalam tafsir bahwa penyesalannya ketika disebutkan dalam Al-Quran dengan menggigit jarinya, sebagian mufassirin mengatakan saking menyesalnya mereka, digigit jarinya dengan giginya sampai habis, kemudian merembet ke telapak tangannya, digigit sampai habis, merembet ke tangannya, digigit sampai habis. Lalu ketika tangan itu habis digigitnya sendiri, muncul lagi tangan yang baru dan digigit dari jarinya kembali, terus digigit terus sampai habis, muncul lagi yang baru. Dan itu tentu menyakitkan, sakit di atas sakit, perih di atas perih, pedih di atas pedih. Dan kepedihan neraka Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan dan digambarkan. Tapi yang mengambil jalan Rasul, maka dia akan dinaungi di bawah naungan arsy, sama sekali tak terkena panasnya matahari, bergabung bersama Sayyidina Muhammad, bersama keluarga Sayyidina Muhammad, bersama para pembela Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberuntungan abadi di saat itu dimulai usahanya dari saat ini. Tidak mengerti beliau di saat ini, maka akan jauh dari beliau di saat sana. Menjauh dari beliau di sini dan tidak akan dapat memandang wajahnya di saat sana. Dan yang tak yang tak dapat izin memandang wajah sang Rasul, tempatnya tidak lain di nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa dikira ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, direndahkan, lalu Allah Ta'ala tidak cemburu? Hasya wa kalla, tidak mungkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dilindungi oleh Allah Ta'ala. Hanya bagaimana melindunginya, itu Allah Ta'ala punya cara. Dulu Abu Jahal yang ingin menjagal dakwah Nabi selalu, dia kira ketika membuntuti Rasul dari belakang sewaktu Rasul mendatangi kemah-kemah di musim haji, kemah-kemah yang dimiliki oleh kaum kabilah Arab, masing-masing mereka punya kemah tersendiri dengan rombongannya. Masuk Rasul di kemah Bani Fulan, lalu masuk lagi di kemah Bani Fulan.
sambil beliau menjalankan misi dakwahnya, tapi diikuti dari belakang oleh Abu Jahal. Kemudian selalu dia masuk ke kemah yang baru dimasuki Rasul. Setelah Rasul keluar dan berkata kepada orang-orang yang di kemah itu, jangan kau dengarkan orang tadi, itu adalah anak bangsa kami dan kami tahu betul bagaimana dia itu. Dia orang gila, bukan orang waras. Dia itu tukang tenung, bukan orang baik. Dan seterusnya, sampai kabar tentang Rasulullah menyebar kemana-mana. Karena semakin dibuat demikian, semakin orang bertanya, ini orang sebenarnya siapa sih? Dia mengajak kita kepada menyembah hanya kepada Allah, lalu yang lainnya mengatakan ini orang gila. Maka yang penasaran mencari tahu, sampai kemudian terdengar beritanya kepada orang Yathrib. Lalu subhanallah, masuk Islam di tangan Rasul dari orang Yathrib yang kemudian kita kenal Madinah. Setelah itu 12 orang, lalu berkembang di tahun kemudian 80-an orang, lalu berkembang dan berkembang hijrah Rasul ke Madinah. Abu Jahal mengira bahwasanya ketika dia bilang kepada orang-orang yang di kemah itu, jangan ikuti orang itu, anak kami, itu anak bangsa kami, anak kampung kami, itu orang gila, jangan dengerin omongannya. Dia kira bakal mungkin dan bisa menghentikan dakwah Rasul dan menghentikan tersebarnya cahaya mulia beliau itu. Ternyata dengan dibuat demikian, cahaya Rasul semakin tersebar ke sana sini. Allah punya cara untuk menghidupkan nama Rasulullah di tengah umatnya, di tengah hati-hati umatnya. Dia punya cara tersendiri, dan hikmah hanya kita bisa ambil dari setiap kejadian. Tapi yakinlah, kalau seorang waliullah yang didekati Allah Ta'ala kepada rahmatnya, dibela Allah Ta'ala di dunia sebelum di alam akhirat, apalagi jika berkenaan dengan Sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama, Al-Imam Syekh Fakhrur Razi. Syekh Fakhrur Razi menukil cerita yang dialami langsung oleh Imam Abu Thayyib. Kata Imam Abu Thayyib ini menceritakan pengalamannya. Katanya, kami waktu itu sedang berada di halaqah munadharah, ya, halaqah diskusi. Kemudian datang seorang anak muda masuk ke tengah-tengah halaqah. Orang ini berasal dari negeri Khurasan. Khurasan itu di bagian Iran sana. Dan di sana biasanya banyak mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dipeluk di sana dan dianut. Datang pemuda ini masuk ke tengah-tengah halaqah, lalu dia bertanya tentang masalah tasriyah. Ini berkenaan dengan Zulhijjah juga nih. Tasriyah apa tuh tasriyah? Tasriyah itu kambing ataupun sapi kerbau ataupun bahkan unta yang puting susunya itu diikat beberapa hari lamanya supaya dia tidak mengeluarkan susu sehingga nanti membesar, lalu kemudian ditawarkan kepada pembeli ketika sudah besar, sehingga orang-orang melihat bahwasanya binatang ini punya susu banyak karena dilihat payudara binatang ini membesar. Kenapa? Karena ditahan beberapa hari dengan diikat supaya susunya nggak keluar. Itu namanya tasriyah. Kalau kita belajar kitab Minhajut Talibin, maka dalam babul bai', jual beli, maka akan ada itu. At-tasriyah hukumnya haram. Dan dia pun
dan kelakuan itu dan perbuatan itu membuat seseorang mendapatkan hak khiyar. Artinya ketika dia tahu ternyata ini cuma jebakan, maka pembelinya boleh melakukan pembatalan jual beli. Ya, misalnya ketika dia beli, dilihat, oh ini susunya pasti banyak karena payudara binatang ini besar. Wah, ini yang saya cari pastinya. Dibeli dengan harga tentunya lebih mahal dari yang lain. Lalu ketika di rumah dibawa sehari kempes, kan begitu. Itu boleh dikembalikan jikalau dia tidak redha. Itu bab tasriyah. Ini pemuda ini nanya tentang tasriyah di halaqah diskusi itu yang hadir para ulama. Apa dalilnya katanya? Tasriyah itu masalah tasriyah. Lalu ada ulama yang menjelaskan dalilnya itu ada disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dalam kitab Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, dijelaskan. Lalu pemuda ini bilang, Abu Hurairah hadisnya nggak bisa diterima, katanya. Lalu sebelum ketika dia sudah mengatakan itu, tiba-tiba datang dan jatuh dari atas ular besar menimpa diri pemuda ini. Kemudian dia ketakutan, yang lain pun pada kabur. Tapi ular ini hanya mengejar si pemuda tadi. Sampai dia ketakutan berlari ke sana kemari, dikejar oleh ular besar tadi. Yang lain enggak dikejar, hanya dia yang dikejar. Lalu yang paham dengan kejadiannya itu berteriak kepada ini pemuda, cepat tobat kalau engkau mau selamat. Karena tadi dia meremehkan Abu Hurairah. Lalu dia teriak dengan kencang, aku tobat kepada Allah ya Rabb, aku tobat ya Rabb, aku tobat ya Rabb. Ketika dia bertobat benar-benar, tiba-tiba tanpa diketahui kemana itu ular tiba-tiba hilang. Itu baru Sayyidina Abu Hurairah. Ketika disepelekan, ketika direndahkan namanya, Allah telah turun tangan ngirim ular yang membuat orang itu sadar bahwasanya Abu Hurairah bukanlah orang yang bisa disepelekan. Lalu di lain kisah, kejadian di zaman Harun ar-Rasyid. Kita tahu Harun ar-Rasyid ini raja, ada adilnya, ada zalimnya, ada baiknya, ada buruknya. Harun ar-Rasyid ini. Dan raja-raja dulu punya kekuasaan besar terhadap rakyatnya. Kalau kita presiden di zaman ini dimanapun, mau di negeri ini, negeri luar, nggak bisa sembarang mengatakan bunuh orang itu, penggal kepalanya. Karena kita ada hukum undang-undang di sini. Tapi kalau raja-raja dulu bilang penggal kepala orang itu, penggal di saat itu juga. Keluarkan orang itu dari penjara, keluar saat itu juga. Ya, dan di depan orang mereka lakukan, saking berkuasanya itu di zaman itu raja. Harun ar-Rasyid ini pernah di satu saat, bagaimana diceritakan oleh seorang bernama Umar bin Hubaib. Kata beliau, aku pernah hadir majelisnya Harun ar-Rasyid. Kata Umar bin Hubaib ini. Kemudian di dalam majelis beliau dibahas permasalahan tasriyah tadi. Bahwa tasriyah begini, begitu, begini, maka ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan enggak. Orang-orang yang ada di majelis itu pun saling berbantah-bantahan dengan dalil. Sehingga mereka sedikit emosi dalam situasi itu. Lalu ada yang berhujjah dan berdalil dalam itu masalah dengan hadis Sayyidina Abu Hurairah yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim itu. Begini kata Sayyidina Abu Hurairah, begini Rasulullah SAW begini mengatakan. Lalu yang lain bilang,
Abu Hurairah, nggak bisa diterima hadisnya. Dan kebetulan aku hadir di situ, lalu aku bilang Abu Hurairah ini hadisnya sahih dan bisa diterima hadis ini. Kata Umar bin Hubaib, tapi Harun ar-Rasyid lebih condong kepada kelompok yang lain dan dia lebih memihak kepada yang lain. Ketika Harun ar-Rasyid mengutarakan pendapatnya bahwa sesuai cocok dengan pendapat yang mengatakan Abu Hurairah nggak bisa diterima, aku pun membantahnya. Kata Umar bin Hubaib ini, tidak wahai Tuan, ini Abu Hurairah hadisnya diterima, hadisnya makbul. Lalu Abu Hurairah melihatku dengan pandangan marah, matanya merah karena dia dibantah dan ucapannya dibalikkan. Lalu majelis selesai, aku pun pulang. Gak lama aku masuk ke rumah dan meletakkan diriku di atas kasur beristirahat. Tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Assalamualaikum. Aku buka pintu dan di depan pintu ada pengawal Amirul Mukminin, pengawal Harun ar-Rasyid. Kata pengawal itu, dipanggil sama Amirul Mukminin. Cepat penuhi panggilannya sekarang. Ini panggilan kematian buatmu, katanya. Lalu aku dibawa ke depan Harun ar-Rasyid. Lalu ketika aku masuk dan menghadap kepada beliau, di perjalanan aku berkata kepada Allah Ta'ala dalam hatiku, ya Rabb, kau tahu betul bahwasanya aku ini membela sahabat nabimu dan kau mengagungkan nabimu, dan kau pasti tidak senang nabimu direndahkan dan sahabatnya direndahkan begitu. Dengan demikian belalah aku ya Rabb, selamatkan aku dari kejahatannya. Aku berdoa kepada Allah Ta'ala dalam perjalananku menuju rumah Amirul Mukminin, begitu katanya. Dia doa sepanjang perjalanan. Lalu ketika aku masuk ke ruangan khalifah, ruangan Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, dia sudah sing-singkan kedua lengan bajunya, lalu di tangannya sudah ada sebilah pedang. Di hadapannya sudah ada alat untuk pancung kepala. Itu yang dilihat ketika dia masuk ke ruangan itu. Ketika dia sudah lihat aku di hadapannya, katanya, ya Ibn Hubaib, ini kata Harun ar-Rasyid, gak ada seorang pun yang berani ngebantah dan ngebalikin omongan anak kecuali ente. Kata Harun ar-Rasyid begitu. Gak ada satupun seorang yang berani ngebantah dan ngebalikin omongan anak kecuali ente. Lalu aku pun menjelaskan kepada Harun ar-Rasyid, bilang, wahai Tuan, katanya, aku hanya berusaha untuk menghindarkanmu dari penghinaan terhadap Rasul. Kok bisa begitu? Kata Harun ar-Rasyid, maksudmu apa itu? Lalu dijelaskan lagi, wahai Tuhan, kalau Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi dikatakan dia ini para pembohong dan hadisnya mereka enggak diterima, maka berarti ajaran-ajaran Rasul dari sholat, puasa, zakat, haji dan semuanya itu semuanya dusta, dan karena mereka dituduh pendusta. Dan agama ini kita nggak bisa dapatkan agama ini kecuali melalui mereka. Kalau mereka dituduh pendusta, maka agama ini semuanya bohong. Gitu aku jelaskan, katanya si Umar bin Hubaib. Lalu setelah aku jelaskan demikian, tiba-tiba Harun ar-Rasyid tersenyum. Masuk akal, kata dia. Ini Abu Hurairah kalau dibilang pendusta, terlebih sahabat-sahabat Nabi yang lain dibilang pendusta, berarti agama ini dusta semuanya.
Karena agama ini dibawa oleh para pembohong, dan para pembohong ketika membawa agama ya semuanya nihil, semuanya hasil dustaan semua. Masuk akal di otaknya Harun al-Rasyid. Lalu kemudian dia bilang kepada Umar bin Hubaib, "Ya Umar," katanya, "baru sekarang ada orang yang hidupin hati ana." Adanya kita, baru sekarang ada orang yang hidupin hati ana. Maka diucapkan terima kasih kepada Umar bin Hubaib. Lalu bukan cuma terima kasih, tapi diberikan hadiah berupa 10.000 dirham. Ya, 10.000 dirham untuk penguasa nggak seberapa, tapi ini hadiah besar untuk rakyat. Itu hasil daripada pembelaan seorang umat kepada pembesar sahabat Nabi. Mungkin kalau kasusnya lain sudah kepalanya gelinding di hadapan Imam Harun al-Rasyid. Dia sudah siap dengan pedangnya yang terhunus. Dia sudah siap dengan alat pancung yang ada di hadapannya. Baju lengan bajunya pun sudah dia sing-singkan ke atas, menandakan bahwa dia sendiri yang akan memancung kepalanya ini. Tapi rupanya Allah Ta'ala punya cara lain untuk membela orang yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi ketika kita bicara tentang membela Rasul, tidak ada yang lebih menggembirakan beliau dari menyingkirkan apa yang ada dalam diri dan keluarga kita yang tidak diridhai oleh Rasulullah. Paling senangnya beliau yaitu apa, ada akhlak yang jelek di diri kita singkirkan. Dengan begitu kita membela Nabi Muhammad. Siapa lagi yang menghidupkan akhlak beliau kalau bukan umatnya? Apakah menunggu kelompok lain menghidupkan akhlak Rasul? Tentunya tidak mungkin. Kita yang menyebarkan akhlak beliau dan kita yang menjunjung tinggi itu. Apa yang tidak disenangi Rasul di tengah-tengah keluarga kita sekarang? Apakah masih ada anggota keluarga yang sholat subuhnya kesiangan? Terbit matahari baru sholat subuh? Oh, sekarang Rasulullah dihinakan dan direndahkan. Perbaiki satu individu keluarga ini sehingga sholat subuhnya di waktunya, maka dengan demikian kau bela Rasulullah. Kita tahu bahwa diri kita ini ternyata masih suka dusta, berbohong kepada orang lain, apalagi sampai merugikan orang lain dengan bohongnya kita ini. Tahu demikian, buang sifat itu, dan dengan begitu engkau bela Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diambil, langkah yang diambil oleh para guru kita yang mendidik kita ketika mendengar bahwa Rasul direndahkan, Rasul dilecehkan, Rasul dihinakan. Boikot akhlak mereka, kata beliau-beliau. Jangan biarkan akhlak-akhlak mereka yang di luar Islam itu, yang tidak diajarkan Rasulmu, masuk ke dalam tengah keluargamu. Kita prihatin di ini zaman bahwa sepertinya lumrah sekali anak-anak kecil yang masih atau remaja-remaja belia ketika berbicara satu dengan yang lain manggil temannya bahkan dengan nama binatang. Manggil temannya dengan temannya, bukan musuhnya. Temannya dipanggil dengan nama binatang. Dan yang satu mah enjoy saja. Yang satu enjoy saja. Apalagi tentang ucapan-ucapan kotor dan jorok yang sering terdengar ketika mereka rombongan jalan di perjalanan bercanda, ngomong ini dan itu. Itu kalau dibersihkan dari dirinya dan keluarga, atau sang ayah ketika tahu kemudian difokuskan pendidikan anak sampai bersih anaknya dari ucapan itu, pasti dan dijamin bahwa senyum di Rasulullah ada. Pasti dan dijamin bahwa Rasulullah gembira di alam barzakhnya. Dengan begitu kita bela Sayyidina Muhammad
dan itu lebih berharga daripada segala keluar sana keluar sini tanpa ada perbaikan di diri dan keluarga yang dari hal-hal yang membuat Rasulullah bersedih di alam sana. Dan setiap Senin dan Kamis dilaporkan kita punya amal. Uridat alayya a'malukum kulla yawmil itsnaini wal khamis, begitu kata Rasul. Dilaporkan setiap malam, setiap Kamis dan Senin amalan-amalan kalian kepadaku, kata baginda Rasul begitu. Kalau di minggu ini ada laporan dari malaikat, fulan ya Rasulullah atau fulanah ya Rasulullah, ucapannya kotor, lidahnya kotor, kalimat-kalimat yang keluar porno, jorok, kasar. Lalu tiba-tiba di minggu berikutnya dapat laporan dari malaikat, ya Rasulullah si fulan sudah berubah. Sekarang yang keluar dari mulutnya lebih banyak sholawat. Sekarang yang keluar dari mulutnya lebih banyak zikir dan munajat. Apa dikira Rasulullah nggak senang di alam barzakh? Wallahi demi Allah senang beliau di alam barzakh. Dan yang begini umat yang bakalan dibanggakan di yaumil qiyamah. Dengan begitu kita bela Sayyidina Muhammad. Perjuangan memang tidak mudah, tapi hasilnya ketika didapat akan membuat seseorang lebih bersinar, lebih mulia di mata Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan untuk seorang ayah dan bapak akan terlepas tanggung jawabnya berat yang ada di lehernya di hadapan ya Allah yaumil qiyamah nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma laqiyallaha rajulun bidzanbin a'dzam min jahalati ahlih." Kata Rasul, tidak ada seseorang yang berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan membawa dosa yang lebih besar dosanya itu daripada kebodohan keluarganya. Gak ada. Ketika dia menghadap Allah, dia bawa dosa, ya dosa ini, dosa itu, tapi yang paling besar adalah dosa yang dibawa menghadap Allah, yaitu dosa terkait dengan kebodohan keluarganya. Ketika keluarganya tidak kenal tentang kebaikan ini dan itu, apalagi nggak bisa sholat, apalagi nggak ngadain puasa Ramadan dan yang lain-lain yang wajib yang bersifat fardu ain, tidak mengenal nasab Rasul, padahal Rasul pembelanya di yaumil akhir kelak, yang menyelamatkannya di yaumil akhir kelak, nggak kenal nama-nama anaknya siapa, perempuannya berapa, lakinya berapa, apalagi sampai nggak tahu kuburannya di mana. Nauzubillahi min dzalik, itu udah kebangetan itu. Kubur Nabi yang mutawatir, yakin nggak salah, itu hanya kubur Nabi Muhammad. Kalau kubur anbiya yang lain enggak yakin 100% betul, enggak. Ya, kubur Nabi Hud di Yaman Hadramaut, di Wadi Ahqaf, di lembah Ahqaf, riwayatnya enggak mutawatir. Ya, lebih kuat di sana daripada pendapat yang mengatakan Nabi Hud ada di Oman. Ada yang mengatakan Nabi Hud di Oman. Nabi Saleh di mana? Ada yang bilang di Hadramaut, di lembah Saleh namanya. Tapi semua para anbiya selain Rasulullah enggak ada yang riwayatnya mutawatir sehingga yakin 100% di situ tempatnya, kecuali kubur Nabi Muhammad. Itulah keberuntungan ini umat. Itulah keberuntungan ini umat. Ya, semoga Allah Ta'ala berjadikan kita dan tetapkan nama-nama kita di kelompok Rasulullah, di antara nama umat beliau di yaumil qiyamah. Dipanggil kita untuk menghadapnya, untuk mendapat minuman air telaganya, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit menyinggung tentang Ayyamul Ashr dan Layalil Ashr, di mana
baru saja diumumkan oleh dari pihak Kementerian Agama bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 10. Berarti hari apa? Hari Ahad. Ya, dan tanggal 1 Zulhijjahnya berarti tanggal 1 juga. Ya, tanggal 1 Zulhijjah berarti tanggal 1 Juli bertempatan 1/1. Ya. Malam ini berarti belum malam Zulhijjah. Besok malam baru masuk malam Zulhijjah. Karena berarti Dzulqa'dah itu 30 hari. Berkaitan dengan malam Zulhijjah dan awal-awal 10 Zulhijjah, kemuliaannya sudah sering diungkapkan dalam majelis kita di setiap tahun yang berkaitan dengan bulan ini, dan juga para ulama mubalighin yang lain. Tapi ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Perlu kita untuk diingatkan agar yang lupa menjadi ingat dan agar yang tidak tahu menjadi tahu. Malam-malam 10 awal bulan Zulhijjah, malam yang tiada tara kemuliaannya. Bahkan bangun malamnya di malam pertama sampai malam 9 disebutkan oleh Rasul seperti ibadah di malam Lailatul Qadar yang kita buru di bulan Ramadan. Kita nggak tahu letaknya tanggal berapa di bulan Ramadan, malam keberapa, tapi kemuliaan malam ibadah malam Lailatul Qadar langsung kita dapatkan bagi yang bangun menghidupkan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, dan seterusnya sampai malam ke-9. Dan malam ke-10 adalah malam Id. Begitupun harinya. Satu hari puasanya seperti satu hari puasa, seperti puasa 1 tahun. Bahkan hari Arafah memiliki kelebihan dari hari yang lain. Disunnahkan di hari-hari ini untuk kita banyak beramal saleh, bersedekah, beribadah kepada Allah, banyak berzikir. Kata Rasul di dalam hadis, fa'akthiru fihinna tasbih wa tahlil. Perbanyaklah oleh kalian tasbih dan tahlil, berzikir kepada Allah. Fa inna siyami yaumin minha ka siyami sanah wa qiyami lailatin minha ka qiyami lailatul qadr. Kata Rasul, sesungguhnya puasa 1 harinya sama dengan puasa 1 tahun, dan bangun di malam harinya 1 malam sama dengan bangun di malam Lailatul Qadr. Dan kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, kita ngelihat kambing, kita ngelihat sapi, kita ngelihat kerbau di tempat penjualan atau di masjid musola yang ada penyembelihan kambing, nantinya ada hewan-hewan kurban, langsung disunahkan oleh Rasul untuk kita bertakbir. Lihat kambing dijual, lihat kambing di musola mau dikorbankan nanti, langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya seperti takbir Idul Fitri. Itu disunnahkan agar kita banyak berzikir kepada Allah. Lalu dan di hari Arafah keutamaannya lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Bagaimana kalau malam takbiran setelah hari Arafah, malamnya malam takbiran, malam ke-10 juga zikirnya dengan takbir dan menghidupkan malam Id. Disebutkan bahwa man ahya khamsa layalin ahyallahu qalba yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam dalam 1 tahun, Allah Ta'ala hidupkan hatinya di mana orang-orang banyak hatinya mati. Maka disebutkan diantaranya malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Dengan takbir, dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dan apapun ibadah yang kita bisa laksanakan di malam Idul Fitri. Minimal kata ulama, salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, minimal itu. Nggak ketinggalan dari itu. Oh, ketinggalan saya kerja jadi pulang terlambat, nggak dapat nih di masjid musola, di rumah jamaah di rumah. Istri saya sudah sholat, ajak sholat lagi berjamaah. Ya,
ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Istri yang sudah sholat isya, ente belum sholat isya karena di jalan tadi azan isya, ajak sholat bareng lagi, dia suruh ngulang, niat i'adah, niat ngulang sholat isya, jatuhnya sunnah karena wajibnya udah dikerjain tadi ya. Jadi dapat berjamaah isya, tinggal subuhnya, subuh yaitu subuh hari Id tentunya. Dan yang sedang tersebar sekarang, penyakit yang diidap oleh binatang-binatang ini, sapi kerbau misalnya, yang disebut dengan PMK, penyakit mulut dan kuku kaki, kuku. Itu ulama sudah membuatkan fatwanya, itu ulama Majelis Ulama Indonesia. Ya, kalau ringan sakitnya masih boleh dikorbankan. Nah, tapi kalau penyakitnya berat, nggak boleh dijadikan hewan korban. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang ingin saya sampaikan tentang malam-malam 10. Maka yang sisanya sekarang kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan kemuliaannya, agar dipanjangkan umur sehingga dapat mengalaminya, agar dimuliakan Allah Ta'ala dengan zikir-zikirnya, dimuliakan dengan ibadah-ibadahnya, dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi penghidup-penghidupnya yang menghidupkan malam-malam dan harinya, sehingga kita semuanya terpilih menjadi hambanya yang salihin, hamba yang dicintai Allah Ta'ala dan dirindukan surganya. Amin ya rabbal alamin.